Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bisa kita mulai Bu Kadin? Monggo, siap. Siap. Oke. Kita mulai Bu Ci. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat Bapak Ibu. Seperti yang sudah di-share di jadwal bahwa hari ini kita akan mengadakan sebuah workshop pemanfaatan IT dalam peningkatan pembelajaran. Jadwal untuk hari ini selama 2 jam pertama adalah kebijakan pendidikan Kota Salatiga tahun pelajaran 2019-2020 oleh Ibu Kadinas. Sebelum acara dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Memulai acara pagi ini, Bapak Ibu, kita mulai saja. Waktu dan tempat untuk saya persilahkan kepada Ibu Yuni Ambarwati, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga untuk menyampaikan kebijakan Kota Salatiga tahun pelajaran 2019-2020. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Salatiga beserta segenap Bapak Ibu guru, para karyawan yang mengikuti kegiatan workshop pemantauan IT dalam peningkatan pembelajaran. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga Bapak Ibu bisa hadir di sini secara virtual ini dalam rangka mengikuti kegiatan workshop pemantauan IT dalam pembelajaran. Sebelumnya perlu kami menyampaikan Bapak Ibu karena ini masih suasana Lebaran kami atas nama Dinas Pendidikan Kota Salatiga baik secara pribadi maupun secara dinas ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Lebaran kali ini membawa kehidupan baru bagi kita, sehingga kita akan lebih menjadi manusia yang baik, manusia yang beriman, dan tentunya Bapak Ibu kita selalu berdoa kondisi seperti ini pandemi COVID-19 ini nanti bisa segera berakhir sehingga kita juga bisa segera untuk menghadapi kehidupan baru kembali yang saat ini baru wacananya luar biasa terkait dengan new normal. Ibu Bapak yang kami hormati, pada kesempatan ini saya juga memberikan apresiasi kepada Kepala Sekolah beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan
kegiatan ini. Meskipun dalam suasana pandemi COVID-19, tapi semangat Bapak Ibu luar biasa, ya. Motivasi dari Ibu Kepala Sekolah itu luar biasa, sehingga saat ini pun ya penjenengan tidak work from home, tapi penjenengan bisa mengikuti workshop ini meskipun dengan cara virtual. Nah, tentunya kami dari dinas itu mengucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan dalam rangka peningkatan kompetensi guru nanti ini bisa menginspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Di samping itu juga apresiasi juga nih di SMP 2 ini sudah kemarin saya dapat laporan dari Bu Mujin ya, ini sudah memiliki aplikasi sendiri dengan berbagai fitur yang mana ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Guru, oleh para siswa, ya. Karena saat ini kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, ya. Karena kalau melihat trennya yang ada di Salatiga ini belum menunjukkan ya penurunan, tapi malah justru semakin meningkat. Ya, harapan kita mudah-mudahan nanti ini dalam 2 pekan nanti ini bisa segera turun sehingga kita ke depan ya sambil menunggu keputusan ataupun regulasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait untuk pelaksanaan tatanan kehidupan baru atau new normal tersebut. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, saat ini kami sudah berkoordinasi ini dengan tim gugus tugas, ini dengan Bapak Sekda, dengan Bapak Asisten, terkait dengan perpanjangan KBM bagi para siswa. Ya, kalau melihat edaran kami, ya, beberapa waktu lalu, ini kita akan berakhir sampai 31 Mei, ya. Tapi menurut informasi kemarin dari Pak Asisten, ini akan perpanjangan masa darurat untuk Kota Salatiga, ya. Sehingga nanti berdasarkan rekomendasi dari tim gugus tugas, nanti ini sebagai dasar KBM pun nanti bisa diperpanjang kembali, ya, sambil menunggu terkait dengan perkembangan COVID di Salatiga nanti ini turun, ya. Sehingga kalau penjenengan mendengar terkait ini sudah persiapan untuk new normal, memang persiapannya iya, ya, apalagi di Dinas Pendidikan ini hari ini pun nanti kami juga baru akan rapat, ya, bagaimana strategi KBM nanti di masa new normal tersebut, ya. Ini harus kita siapkan bagaimana protokol kesehatannya untuk sekolah, ya, nanti akan kami sampaikan sehingga sambil menunggu kondisi ini pulih, ya, tentunya persiapan ini sudah kita lakukan, ya, sambil menunggu juga terkait dengan penurunan jumlah kasus yang terjadi di Salatiga. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, kami akan menyampaikan terkait kebijakan bidang pendidikan ini di masa pandemi COVID-19, ya. Sejak merebaknya COVID-19, ya, di Indonesia, bahkan kita di Salatiga saat itu, ya, tanggal 16 Maret yang lalu, ya, regulasi terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 ini sudah terbit, ya. Banyak regulasi yang diterbitkan dari kementerian, ya, baik dari Mendikbud, dari Menpan, dari Mendagri, dari gubernur, bahkan dari Bapak Wali Kota. Ya. Tentunya ini terkait dengan bagaimana pencegahan COVID-19 di satuan pendidikan, bagaimana
pencegahannya di lingkungan pemerintah daerah, kemudian bagaimana terkait kebijakan KBM-nya. Nah, termasuk yang terakhir kemarin itu dari SMendikbud ini yang nomor 4 tahun 2020, pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, luar biasa dampaknya Bapak Ibu dengan merebaknya COVID-19 ini, apalagi di dunia pendidikan, dengan waktu yang begitu cepat, kita sudah mempunyai program yang sudah kita rancang di dalam renja kita. Akhirnya dengan adanya COVID, munculnya COVID-19 ini, semua terkait kegiatan ini semua berubah, termasuk kegiatan dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga mulai 16 kemarin, 16 Maret kemarin, anak-anak kita mulai belajar di rumah, BDR. Kemudian pembelajarannya juga dengan sistem jarak jauh atau dengan daring. Nah, tentunya dengan kondisi tersebut, Bapak Ibu luar biasa. Pasti Bapak Ibu juga kebingungan karena belum siap. Saat itu kan memang belum siap. Kita sudah biasa face to face, tapi begitu ada pandemi, otomatis anak belajar di rumah, pembelajaran secara daring lah. Ini menjadi tuntutan bagi Bapak Ibu guru, bagaimana memberikan layanan pendidikan di masa pandemi ini dengan sistem daring. Nah, hambatan-hambatan cukup banyak, baik itu dari Bapak Ibu guru maupun dari peserta didik. Tapi pandemi ini juga positifnya, dengan pandemi ini positifnya ternyata pemanfaatan IT ini luar biasa. Bapak Ibu dituntut untuk memanfaatkan IT ini, sehingga hari ini Bapak Ibu mulai kemarin nanti sampai tanggal 30 mengikuti workshop pemanfaatan IT dalam peningkatan pembelajaran. Ini tuntutan Bapak Ibu, karena memang kita tidak tahu pandemi berakhir sampai kapan, tapi kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan nanti bisa segera berakhir. Nah, terkait dengan KBM daring ini, Bapak Ibu, nah, tujuannya apa? Ini untuk upaya pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19. Sehingga edaran kami yang pertama, anak-anak tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian juga meminimalkan peserta didik ini terpapar COVID-19. Karena kalau kita melihat namanya peserta didik kita, kalau ini tetap masuk, anak-anak ini sulit nanti untuk menerapkan terkait dengan social distancing maupun physical distancing, Bapak Ibu. Perso jumlahnya ratusan, kalau tetap masuk lah nanti ini kita bisa didemo oleh orang tua. Tapi ketika ini pembelajaran daring pun di awal ini Bapak Ibu, kami pun juga sudah mendapat banyak pengaduan dari orang tua, karena memang banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh anak didik kita. Ada yang tidak memiliki HP Android, ada yang ini karena menambah biaya terkait dengan penambahan pulsa. Nah, ini orang tua anak belajar di rumah sudah ini tuntutannya seperti itu, karena memang untuk memutus mata rantai penyebaran. Tapi di sisi lain ketika anak belajar di rumah dengan menggunakan sistem daring, nah keluhannya ketika harus banyak biaya yang dikeluarkan. Mungkin kalau bapak ibunya atau orang tuanya ini mungkin pekerjaannya tetap mungkin tidak masalah, tapi ketika
peserta didik orang tuanya ini mungkin hanya sebagai buruh di pekerjaan yang tidak tetap, lah ini akan jadi masalah ya. Sampai saat ini pun terkait dengan ekonomi sosial ya, ini kan juga dampaknya luar biasa ya. Banyak warga yang terdampak karena terkait dengan COVID-19 ini. Kemudian terkait dengan KBM daring juga ya Bapak Ibu. Nah, desainnya seperti apa ya Bapak Ibu sudah person ya. Tentunya pembelajaran dengan daring itu juga tuntutan ya. Kita ini dituntut untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, pembelajaran yang bermakna ya. Seperti apa lah ini kan Bapak Ibu mau tidak mau Bapak Ibu harus menyusun materi pembelajaran ya untuk diberikan kepada anak didik kita. Dan ini sudah berapa kali ini kita ini perpanjangan ya dengan sistem KBM. Nah, tentunya ya dengan penggunaan IT ini, tuntutan Bapak Ibu untuk memanfaatkan IT kan memang luar biasa ya. Sehingga saat ini ya dengan tenaga ahli yang ada di SMP 2 ya akhirnya bisa membuat aplikasi sendiri, itu juga hal yang luar biasa ya, karena sebelumnya mungkin juga enggak terpikir juga ya, meskipun kita sudah mulai ya terkait kemarin sudah e-rapotnya sudah jalan, kemudian ini e-learningnya, namun kan terus semakin berkembang dengan aplikasi-aplikasi yang tetap memudahkan anak-anak kita ketika mereka melakukan PJJ ini. Kemudian terkait dengan desain daring juga ya. Kemarin awal ya ketika anak mulai melakukan pembelajaran daring ya, ini juga keluhan dari orang tua, anaknya ini orang tua jadi stres, harus mendampingi. Lah ini memang tuntutan ya, karena memang orang tua pun ya ini kan kalau mungkin yang ASN ini kan juga ada WFH ya, untuk bekerja di rumah. Nah, ini perlunya ya untuk meningkatkan terkait dengan parentingnya ya, sehingga anak mungkin lebih dekat, orang tua lebih dekat dengan anak. Kalau kemarin-kemarin ya orang tua kerja, sudah anak belajar sendiri, nggak ada yang mendampingi, mungkin kalau hanya malam hari, namun dengan situasi seperti sekarang ya pandemi ini, orang tua work from home, nah ini bisa mendampingi anak-anak ya. Bahkan penjenengan kan juga bisa juga ya disambil ya, kalau kita punya kewajiban sebagai ibu rumah tangga ya, sambil masak juga ya, nanti sambil mendampingi anak didik kita. Nah, namun alhamdulillah ini juga semua sudah bisa berjalan ya dengan lancar, dan bahkan nanti sebentar lagi pun ya anak didik kita nanti terkait dengan kelulusan nanti ya sebentar lagi ini pengumuman ini nanti sudah bisa dilaksanakan. Nah, tentunya Bapak Ibu ya, karena tahun ini tahun istimewa bagi penjenengan, bagi peserta didik kita ya, bayangkan saja ketika anak didik kita tanpa ujian ini juga sudah lulus ya, ini kan sudah semua sudah lulus, sudah naik kelas, sehingga tahun ini nggak ada yang tidak tinggal kelas, nggak ada kan Bu Muji. Nah, nanti kalau ada yang tinggal kelas, nanti Bu Muji bisa di demo nanti. Sehingga saat ini semua bisa naik kelas semua. Ya. Nah, tentunya ya, ini ya karena dampak dari COVID-19 ini. Nah, pembelajaran yang dilaksanakan untuk pengalaman belajar yang bermakna ini tentunya juga difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup ya, bagaimana terkait dengan COVID-19 ya, sehingga kalau kita melihat atau kita mengikuti ya, kadang dapat kiriman-kiriman dari medsos ini ya, kadang lucu-lucu ya anak didik kita ini ya, itu ada anak kecil yang gundul ya,
aja metu-metu ya, hati-hati, eneng tolona lah itu. Sampai anak kecil pun mereka paham ya, engko ndak mati kabeh lah. Ada seperti itu. Saya kadang kalau membuka anak-anak ini luar biasa. Ya, ternyata terkait dengan corona mereka juga meskipun mereka juga belum paham betul ya kalau yang kecil, tapi mereka sudah tahu oh corona itu bisa mematikan. Kemudian terkait dengan tugas dan aktivitasnya ini tentunya juga disesuaikan dengan minat dan kondisi siswa. Ini sudah penjenengan lakukan ya, sehingga tentunya ini juga anak juga tidak bosan. Karena saya juga saya percaya juga Bapak Ibu ya, anak sekarang ini ya, saat ini dengan kondisi BDR ini ya, anak-anak ini pasti jenuh ya, mereka itu kepinginnya juga akan kembali ke sekolah ya, tapi karena situasi yang belum memungkinkan ya, mereka tetap kita motivasi untuk tetap belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Kemudian muatan khusus, ya, muatan pembelajaran yang diarahkan ini mendorong warga sekolah ini untuk antara lain ya terkait dengan bisa menjadi teladan ya, teladan dalam pembatasan mobilitas di luar rumah. Kemudian juga bisa menjadi juru kampanye pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19. Kemudian juga penjenengan bisa ini ya, pendampingan masyarakat dalam membangun ketahanan psikologis ya. Kita sebagai ASN pun mungkin melalui grup-grup di PKK, di Dawis ya, kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat terkait dengan pembelajaran jarak jauh, terkait dengan bagaimana terkait dengan pencegahan penyebaran ya, ini tentunya ini sangat bermanfaat untuk lingkungan di lingkungan masyarakat. Next. Kemudian terkait dengan materi Bapak Ibu ya, materi beberapa manfaat ini ya, ini kalau kemarin mungkin materi ini ya akan berbeda-beda ya antara sekolah satu dengan sekolah yang lain karena belum terstandar ya, belum ada standarnya. Nah, ini tentunya ini perlu ya, ini perlu ada materi yang dapat diseragamkan. Kemudian juga pembelajaran dengan PJJ ini juga ini akan menjadi lebih jelas dan menarik. Kemudian juga menghemat ya efisiensi waktu dan tenaga karena kita tidak harus face to face ya. Kemudian juga pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja ya. Kemudian juga menumbuhkan sikap positif peserta didik ini terhadap materi dan proses belajar. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu terkait dukungan pembiayaan ya, penjenengan sudah membaca juga ya, Bu Muji ini sudah mengikuti atau membaca terkait dengan Permendikbud 8 2020 jenis BOS yang sudah direvisi kembali dengan Permendikbud nomor 19. Nah, di sana dana BOS ya itu fleksibel sekali di masa pandemi ini ya, sehingga direvisi itu karena untuk mengantisipasi terkait dengan kebutuhan sekolah di masa pandemi ya. Dana BOS boleh digunakan untuk membeli paket pulsa baik itu untuk guru maupun untuk siswa ya. Bahkan untuk siswa pun ya kami dari dinas ya ini juga membantu terkait untuk orang tua yang terdampak dari COVID-19 ini dengan pencairan dana BSSKM ini lebih awal ya. Tahun kemarin kita mencairkan di bulan Desember, ternyata menjadi temuan BPK. Ya, mungkin hari ini penjenengan dapat dapat teguran mungkin ya yang dari dinas karena ini sudah masuk di LHP-nya Dinas Pendidikan ya dari BPK. Nah,
BSSKM ini intinya kan untuk membantu kemarin ya juknis kita kan juga untuk bisa untuk pembelian pulsa bagi anak-anak yang kurang mampu. Kemudian juga untuk pembelian terkait dengan peralatan kesehatan ya, untuk masker, pembelian masker, hand sanitizer, mungkin disinfektan itu boleh. Ya, sehingga karena ini masa pandemi ini memang arahnya ini untuk terkait untuk pencegahan ya, termasuk di sekolah ya. Pengelolaan dana BOS yang sangat fleksibel ini tentunya bisa betul-betul dimanfaatkan ya. Apalagi nanti ketika anak didik kita nanti akan mulai kembali ke sekolah ya, terkait dengan new normal itu ya, ini kan sudah mulai karena sekolah juga harus disemprot sebelum anak-anak masuk, nanti setelah masuk. Nah ini kan untuk pembelian terkait untuk kebutuhan peralatan maupun bahan-bahan untuk disinfektan ini kan boleh ini melalui dana BOS. Tapi tentunya ya segera juga diikuti dengan perubahan RKAS. Nanti jangan sampai lupa RKAS-nya nggak dirubah. Ini sudah untuk pembelian belanja. Nah, tentunya ini juga menjadi PR bagi Bapak Ibu. Kemudian juga terkait dengan ini penyediaan wastafel, ya. Alhamdulillah ketika refocusing anggaran, ya kami di dinas, ya terkait dengan pengalian anggaran karena masa pandemi ini, dinas pendidikan ini juga luar biasa. Kami mengalokasikan atau merefocusing ya anggaran dari kegiatan yang dulu banyak untuk terkait untuk peningkatan kompetensi SDM ya terkait dengan workshop pelatihan-pelatihan ini kita alihkan kemarin ya, antara lain juga untuk pembelian ini termometer untuk sekolah ya, semua sekolah sudah kami berikan, hanya saja memang mungkin hanya berapa, mungkin sekolahnya baru satu ya, berapa Bu Muji? Baru termometernya dapat berapa? Satu atau? Satu. Oh lah ya, satu. Boleh Bu, ini untuk beli itu kan juga boleh, karena nanti. Tapi sekolah sudah beli sendiri dengan BOS juga Bu. Ya, terima kasih. Karena nanti ketika new normal ini, nanti kan anak-anak kembali sekolah kan awal harus di termometer. Begitu datang harus pakai termogan, ya harus diukur terkait dengan suhu badan. Kemudian kami refocusingnya juga pembangunan wastafel, ya, wastafel di sekolah-sekolah. Ini sudah kami antisipasi, termasuk kami juga memberikan hand sanitizer. Nah, sekolah nanti tinggal menyiapkan ya di samping hand sanitizer juga sabun untuk cuci tangan, ya sehingga masing-masing di depan kelas di wastafel nanti harus disiapkan terkait dengan sabun untuk cuci tangan. Kemudian kami juga merealokasi anggaran Bapak Ibu kemarin luar biasa, ya, karena terkait dengan pendapatan ini PAD-nya turun, dana transfer dari pemerintah turun, akhirnya kami harus merasionalisasi belanja. Nah, belanja dinas pendidikan kemarin yang dirasionalisasi itu kurang lebih 14,5 miliar. Ya, kemarin kami alihkan atau kami rasionalisasi karena memang pemerintah daerah harus merasionalisasi kurang lebih 70 miliar. Ya. Nah, dinas pendidikan ini yang paling banyak. Sehingga ini kegiatan kami ini semua ditunda nanti menunggu sampai perubahan dan menunggu sampai pandemi ini sudah berkurang, ya. Artinya kami bisa melaksanakan kegiatan ketika pandemi ini sudah berakhir. Nah, tentunya juga terkait dengan PPDB kemarin, ya. Kalau kami rencananya hanya menyelenggarakan PPDB online ini hanya untuk SMP 10 sekolah dan SD 10 sekolah, tapi kemarin SD-nya ini 71 sekolah, semua
dengan sistem daring. Nah, tentunya ini kan kami mengalihkan tadi refocusing anggaran. Kemarin kurang lebih hampir 1 miliar yang kami refocusing, ya, sehingga ada timnya, karena kami kemarin kalau di PPDB itu kemarin sifatnya lebih simpel, ya, karena ini terkait dengan pandemi, sehingga persyaratan pun juga lebih mudah. Nah, dan alhamdulillah, ya, ini juga sudah selesai, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada sekolah, ya, yang telah melaksanakan PPDB ini hingga berjalan dengan lancar, aman, dan alhamdulillah SMP 2 juga sudah memenuhi kuota, ya, 240. Kemudian yang berikutnya terkait dengan media pembelajaran, ya, dengan daring ini sudah disediakan juga oleh pemerintah pusat, ya. Ini bisa melalui ruang guru, bisa melalui apa, Mas, yang penjenengan Google Classroom, ini juga bisa, semua bisa diaksesnya. Tentunya ini menjadi sarana prasarana, ya, bagi Bapak Ibu ataupun bagi murid. Nah, kami juga berharap ketika terkait dengan penyediaan sarpras, ya, SMP 2 itu kemarin dapat anggaran ini, bus kinerja, ya Bu Muji, dapat ya? Dapat enggak? Kalau di sekolah, dapat, Bu. Nah, di sekolah kemarin kan banyak memiliki untuk membeli tablet, Bu. Nah, ini sebenarnya bisa, ini iya bisa dipinjamkan oleh anak didik kita. Hanya saja kadang pertimbangannya ini sudah, Bu. ya, oke. Kemarin ada 14 yang kita pinjamkan. Ya, karena ada ya mungkin sekolah takut kalau hilang. Ya, padahal Pak Menteri sudah menyampaikan lebih baik dipakai rusak karena dipakai daripada rusak karena tidak dipakai. Ya, sehingga tolong itu bisa dipinjamkan kepada peserta didik yang tidak memiliki gawe ataupun peralatan terkait dengan media sosial. Kemudian terkait dengan work from home dulu nanti, ya, ini tambahan, ya, Bapak Ibu, kemarin sudah, ya, secara bergilir, ya, dari kita 30%, ya, untuk piket, kemudian sekarang 50%, dan nampaknya ini nanti juga akan tetap berlangsung, ya. Ini berakhir 31, ya, nanti kita lewat grup saja, ya, karena ini kami masih menunggu kebijakan dari tim gugus tugas, ya, karena rekomendasinya memang dari tim gugus tugas. Kemudian yang berikutnya terkait dengan SK Mendikbud, ini tidak banyak kami sampaikan, ya, karena jelas ini sudah kita lakukan, ya. Kemarin tidak ada UN, kemarin ujian sekolah juga ada yang diberikan, ada yang tidak dilaksanakan, ya, termasuk PAT-nya, ya. Tapi ini Bapak Ibu sudah menyiapkan terkait kenaikan kelas untuk kelas 7-8 dan kelulusan untuk kelas 9. Ya, ini tentunya sudah disiapkan, ya, sehingga ini tidak kami sampaikan, next, ya. Nah, ini sudah, ya, ini tinggal menunggu hari, ya, nanti tanggal 5, ya, tanggal 5 akan menyelenggarakan terkait dengan wasana warsa secara daring, ya, kemarin, ya, sehingga ini mulai dipersiapkan oleh sekolah, next, Mas. Nah, ini juga sama, ya. Nah, permasalahan mungkin, ya, permasalahan dan rekomendasi terkait dengan penanganan pendidikan di masa COVID ini, ya. Beberapa waktu lalu kami juga mengikuti terkait dengan ini, ya, rakor virtual juga dengan
LKPP, BNPB, Mendagri, Kemendikbud ini sudah terkait ini proses pengadaan barang jasa ini dalam situasi darurat, sehingga sudah terbit regulasi ya, kalau nggak salah itu Inpres ya, itu terkait dengan bagaimana pengadaan barang jasanya ini sudah ya, sehingga tetap penjenengan mengikuti regulasi yang ada. Kemudian juga masalah kalau untuk daerah 3T ya, karena terkait dengan data pelaksanaan PJJ, terkait dengan efektivitasnya ini mungkin tidak bisa dilaksanakan secara optimal ya, karena mungkin akses terkait dengan internetnya. Kemudian juga terkait dengan pendampingan untuk peserta didik dan keluarga ini yang terdampak COVID-19 ini ya. Mungkin orang tuanya ya yang positif ya, positif COVID lah, ini kan dampaknya di anak ya. Ini kasihan juga ya, karena teman kami ya, teman penjenengan yang ASN di Pemkot ini kan juga ada ya, ini ASN-nya juga istrinya ya, ini juga kena, padahal ini sudah berapa lama ini masih diisolasi ya di rumah sakit. Lah ini kan dampaknya kan juga peserta didik ini akhirnya pendampingannya juga mungkin dengan keluarganya, tapi meskipun dengan rasa was-was karena juga takut terpapar terkait dengan COVID-19 ini. Nah, kemudian rekomendasi yang untuk penanganan pendidikan ya, ini mempermudah penyediaan kuota tadi, termasuk fleksibilitas dalam pengelolaan dana BOS. Kemudian juga pendampingan dan layanan konsultasi ini bagi guru dan orang tua yang mendampingi dalam mendampingi siswa di rumah. Kemudian juga banyak rekomendasi untuk PTK juga Bapak Ibu ya, terkait dengan saat ini di masa pandemi ini ya, terkait dengan pemberian tunjangan profesi ini kan tidak memperhatikan terkait dengan jam mengajar ya, tidak tuntutan 24 jam mengajar ini diabaikan, termasuk kemarin absensi pun ya, kita absensi sempat dengan manual ya, ini teman-teman yang PTK ini untuk mendapatkan TPP pun juga mengabaikan terkait dengan absensi, meskipun hanya manual kan ya, tidak harus pakai mesin ya. Ini tentunya ini banyak sekali rekomendasi-rekomendasi terkait dengan penanganan pendidikan ya, yang tentunya kami berharap banyak ini memperbanyak media komunikasi, informasi juga edukasi ini ke orang tua, apalagi nanti di masa new normal ini nanti penjenengan harus mensosialisasikan kepada orang tua dan siswa sebelum kita bisa melaksanakan tahapan baru yang normal nanti. Next. Kemudian ini Bapak Ibu ya, dalam pandemi ini ya, Mendikbud ini sudah menyiapkan 5 strategi pembelajaran holistik ya. Ini dalam usaha mengembangkan SDM Indonesia yang unggul ya. Karena kita tahu ya, indikator keberhasilannya ini kan terkait dengan peningkatan PISA ya, Program for International Student Assessment. Ya, kalau kita melihat saat ini next ya, Indonesia ya, terkait dengan peringkat PISA ini baik untuk matematika, sains ini masih jauh ya, masih jauh dari harapan ya, kalau nggak salah kan dari 72 dari 77 ya, ini kan masih jauh sekali. Nah, tentunya ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita ya, bagaimana kita bisa meningkatkan PISA ini ya sebagai indikator keberhasilan pendidikan. Nah, strategi yang akan nanti dilakukan ya, ini terkait dengan transformasi kepemimpinan ya. Ini dengan memilih generasi baru kepala sekolah dari guru-guru terbaik ya. Sehingga penjenengan ini bersyukur di SMP 2 ya. Kepala sekolahnya muda, inovatif, kreatif, ya. Nah, ini menjadi kebanggaan untuk teman-teman, ya. Karena paling tidak, ya,
kepala sekolah ini selaku manajer ini kan menjadi tuntutan ya. Kemarin sebagai manajer ini tugas manajerialnya, tugas terkait dengan pengembangan wirausaha, supervisi ini luar biasa sudah dilakukan oleh Bu Muji ya, karena Bu Muji kan juga termasuk guru berprestasi ya Bu Muji ya. Sehingga monggo yang lain ayo ya, ini ada Bu Kris ya, matematikanya itu luar biasa ya. Monggo ayo kita tingkatkan. Kemudian terkait dengan transformasi pendidikan dan pelatihan guru ya, peningkatan untuk PPG-nya ya, karena memang harapannya ya nanti akan ada 10.000 sekolah penggerak ya, ini yang menjadi pusat pelatihan guru dan katalis bagi transformasi sekolah lain ya. Ini guru penggerak pun sekarang sudah mulai ya. Ayo kita harus menjadi guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian mengajar sesuai dengan kemampuan siswa, ya, tentunya perlu dilakukan penyederhanaan kurikulum ya, sehingga lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi. Nah, sehingga pembelajaran HOTS ya kemarin, nah, sekarang kita sibuk PJJ, PDR ya, tapi HOTS-nya tetap ya Bapak Ibu. Ya, nanti kemarin kita kan HOTS-nya baru semangat ya kita ini dalam rangka peningkatan 4 kompetensi dasar untuk anak-anak ya. Ini tetap kita lakukan sehingga orientasi pada kompetensi ini memang perlu dilakukan. Kemudian terkait dengan standar penilaian global. Nah, Bapak Menteri kita kan sudah mengamanatkan ya sejak awal ya. Kemarin kalau kita mengikuti di Permendikbud yang 43 ya, kita kan masih UN itu kan tahun 2020 tahun terakhir ya. Ternyata tahun 2020 sudah ditiadakan ya. Sehingga penilaian nanti untuk standar penilaiannya ini dengan AKM itu, assessment kompetensi minimum ya ini. Nah, bagaimana terkait dengan AKM ini digunakan untuk mengukur kinerja sekolah ya. Kinerja sekolah berdasarkan literasi, numerasi maupun terkait dengan pendidikan karakter anak. Nah, saat ini anak-anak kita ini di rumah ya, pendidikan karakternya ya ini menjadi tanggung jawab orang tua. Ya, kalau penjenengan kan juga nggak mungkin akan mengawasi terus melalui media sosial, ya kan. Ketika PJJ, nah ini kita bisa kita melihat anak-anak kita ini juga karena bisa pikon juga, ya. Ini kita bisa melihat. Tapi ketika kemarin ini masih suasana kemarin libur Lebaran, ya kita kan nggak tahu, ya. Bahkan sempat Bapak Ibu ini saya mumpung ingat, nyuwun tulung diingatkan kembali, ya, anak-anak tidak apa, ya, berkumpul di luar di jalan-jalan, ya. Kemarin sempat Satpol, ya, Bapak Ibu ini menangkap ya, merasia anak-anak di luar ini tidak menggunakan masker. Ini padahal nanti di new normal ini kan semua keluar harus pakai masker. Nah, ini tolong diingatkan kembali. Kalau keluar harus menggunakan masker. Sehingga kemarin ini di-share Pak Kasatpol itu ya, anak-anak 4 anak ya, mudah-mudahan bukan anak-anak dari SMP 2 mudah-mudahan ya, tapi tolong ini tetap diingatkan. Kemudian terkait dengan kemitraan daerah dan masyarakat sipil ya, ini juga dilakukan ya, ini kemitraan pemerintah daerah ini dilakukan melalui indikator kinerja untuk dinas pendidikan. Tentunya kami juga harus bersinergi dengan sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, ini selama ini ya, ini Bapak Ibu sudah mendengar terkait dengan new normal ya. Nah, apa sih new normal itu ya? Nah, apa itu new normal ya? New normal ini adalah
kebijakan untuk membuka kembali ya terkait dengan aktivitas ekonomi, sosial, kegiatan publik ini secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan atau protokol kesehatan yang sebelumnya tidak ada ya sebelum masa pandemi ya. Kemarin kita kan kalau pakai masker itu kan hanya kadang-kadang, tidak seperti sekarang ya. Sekarang wajib ya, penjenengan di sekolah itu wajib menggunakan masker ya, karena ini penularan ini kan melalui droplet ini ya, percikan-percikan dari mungkin batuk, mungkin bersin ya. Kemudian juga new normal ini juga merupakan upaya menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya. Ya. Kita paham Bapak Ibu, tidak mungkin kita ini kan stay at home terus. Ya. Kita itu butuh makan, ya kita harus kerja. Ya kalau kita alhamdulillah kita sebagai ASN, ya ini peribahasanya ini kan kerja tetap dibayar, ya. Tapi kita saat ini kita bekerja, meskipun kita di rumah pun kita bekerja. Tapi kalau masyarakat yang ya, bekerja di pabrik, buruh pabrik juga, ya, mungkin buruh cuci, dan kemudian juga yang namanya ojek online, ini kan kasihan, ya. Mereka kalau harus stay at home terus ya tidak bisa cari uang, bagaimana makannya. Nah, kalau pemerintah mensubsidi terus, sampai kapan? Kan makanya kan dana transfer ini banyak turun karena untuk mensubsidi bagi masyarakat terdampak COVID-19 ini. Sehingga tidak mungkin kita sampai setahun untuk disubsidi terus. Ya. Jelas ini memperburuk terkait dengan perekonomian, ya, sehingga untuk menyelamatkan ini maka nanti akan ada new normal ini. Kemudian new normal ini juga merupakan tahapan baru, ya, tahapan baru setelah kebijakan stay at home, work from home, pembatasan sosial ini diberlakukan untuk mencegah penyebaran masif dari COVID-19 ini. Ya. Tentunya new normal ini tidak serta-merta harus langsung dilaksanakan. Ya. Kalau Bapak Ibu ini membaca koran hari ini, ya, Pak Ganjar menyampaikan segera akan menerapkan new normal. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu, ya, ketika akan menerapkan new normal ini, ya, new normal ini tentunya ada beberapa indikator yang harus dipenuhi, ya. Sehingga kita kalau kita melihat atau mendengarkan, ya, kita melihat TV, ya, kita mendengarkan pidatonya Ketua Gugus COVID, ya, kan tidak serta-merta, itu perlu dikaji, ya, bagaimana terkait dengan indikator kesehatannya. Ya, indikator kesehatannya ini dari epidemiologinya, kemudian dari surveillance kesehatan masyarakatnya, bagaimana pelayanan kesehatannya, ini harus dilihat dulu. Ya. Kalau epidemiologinya terkait dengan penurunan jumlah kasus, jelas ya. Kalau saat ini Bapak Ibu di Salatiga sendiri ini kan sudah naik nih, kemarin 40 sekarang sudah 42. Padahal itu paling tidak itu harus turun 50%. Yaitu harus setelah puncak dari pandemi itu. Ya, padahal kemarin kita ini kan naiknya ya itu kan bahkan 6 ya, ini kan menunjukkan berarti peningkatan jumlah kasus ini semakin tinggi. Kemudian jumlah OTG-nya itu berapa? Itu kan harus dilihat PDP-nya. Nah, kalau ini tinggi ya menurut kami belum mungkin kita akan melaksanakan new normal ini. Ya, karena kita kan new normal ini kan kita tetap berdampingan dengan COVID. COVID kan belum, vaksinnya juga belum ada. Kita juga nggak tahu kita ini terpapar tidak, ini kita kan nggak tahu. Sehingga ini juga perlu kajian lebih dalam, ya, sehingga pemerintah pun belum serta-merta
makanya disampaikan tidak besok harusnya 15 Juni anak semua harus masuk. Ini nanti kita masih melihat, ya. Mungkin ini 15 dulu, tapi bisa juga nanti BDR-nya ini diperpanjang lagi melihat situasi dan kondisi di Salatiga. Kemudian terkait dengan surveillance kesehatannya, ini terkait dengan jumlah pemeriksaan spesimen. Nah, harusnya ya, ini kita itu harusnya kan dirapid ya. Harusnya semua dirapid dulu ya. Nah, ini terkait kalau rapidnya dan harapannya semua negatif ya, karena kita kan nggak tahu ya. Saat ini kan yang dirapid ini kan baru beberapa ya, contohnya saja mungkin yang ini lockdown di daerah Cempaka ya, karena kemarin ada kasus positif di sana. Kemudian kasus di klaster yang ada di Blundo Cerlong, kan seperti itu. Nah, mestinya ini perlu ada pemeriksaan, jumlah pemeriksaan ini lebih banyak dan hasil negatifnya ini lebih sedikit. Kemudian terkait dengan pelayanan kesehatan, tentunya kesiapan rumah sakitnya ini juga tetap harus diperhatikan. Nah, terkait dengan new normal ini, Bapak Ibu, kami ya, kita tentunya sudah harus mulai menyiapkan bagaimana protokol kesehatannya. Ya, ada beberapa skenario ini ketika new normal ini diberlakukan ya, dan anak didik kita nanti ini masuk sekolah ya, terkait masuk sekolahnya ini nanti kita menunggu ya, nanti Bapak Ibu menunggu dulu. Tapi paling tidak kita sudah mulai harus menyiapkan bagaimana protokol kesehatan COVID ini nanti dalam penerapannya di sekolah, ya. Sehingga ada yang namanya protokol kesehatan umum sekolah. Ya. Ini antara lain ya, perlu screening kesehatan ini bagi guru, tenaga pendidik dan siswa ya, untuk memastikan kondisi kesehatannya ini tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular COVID-19. Nah, tentunya ini harusnya kan harus dirapid. Ya. Kita tahu rapidnya aja tidak hanya sekali, rapid itu harus diulangi ya, seperti kemarin di teman-teman Pemkot ya, itu kan rapid sekali, ternyata ada yang reaktif 2 ya, kemudian harus isolasi, kemudian di rapid lagi ternyata ada yang negatif ya, ternyata ada yang di rapid juga ada yang positif. Nah, positif ternyata akhirnya kan menularin ya, tertular kepada yang lain tadi. Ya, ini tentunya perlu dilakukan screening kesehatan. Kemudian juga screening zona lokasi tempat tinggal. Ya, kita ini mungkin kita ini ada di zona merah enggak. Nah, ini kan perlu juga harus diketahui oleh Bapak Ibu ya, ketika nanti anak masuk sekolah ya, sehingga harapannya memang itu bukan merupakan terkait dengan zona merah di daerah itu ya, karena kalau itu zona merah otomatis anak itu nggak boleh berangkat sekolah dulu, kan tidak boleh. Kemudian juga menyiapkan sarpra sekolah ini sesuai dengan standar protokol kesehatan ya, tadi menyiapkan terkait dengan wastafel, kemudian terkait dengan penyediaan sabun, penyediaan hand sanitizer, kemudian termometer, kemudian penyemprotan ruangan ini harus dilakukan. Kemudian menyiapkan media sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19 ini untuk warga sekolah. Nah, ini sudah mulai nanti disiapkan bagaimana cara sosialisasinya penjenengan. Tapi saya yakin di SMP 2 karena sudah memiliki aplikasi sendiri, ini mudah ketika nanti penjenengan sosialisasi dengan orang tua murid. Kemudian juga pengaturan siswa belajar di sekolah dan belajar di rumah secara bergantian. Ini untuk menghindari kerumunan. Ya, ini sudah mulai dipersiapkan.
Kemudian koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat, sehingga kita harus selalu ini punya call centernya dinas kesehatan. Dulu sudah di edaran kita sudah ada ya, itu call center untuk kesehatan. Ini tetap kita koordinasi karena sewaktu-waktu ya apabila terjadi ya, harapannya tidak terjadi ya, tapi apabila terjadi itu kita harus komunikasi dan koordinasi dengan dinas kesehatan. Kemudian mengajak warga sekolah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, tadi dengan CTPS itu harus sesering mungkin ya, cuci tangan pakai sabun di air mengalir itu terus bagaimana menggunakan masker setiap keluar ya, ini menjadi perilaku hidup bersih dan sehat ya, baik itu di rumah maupun itu di sekolah. Kemudian juga mengajak warga sekolah untuk senantiasa berdoa ya, dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini penting sekali ya. Setiap doa kita minta dihindarkan dari wabah ini, dan wabah bisa segera berakhir ya. Insya Allah nanti dengan doa kita yang terus menerus nanti ini harapannya nanti bisa segera berakhir. Kemudian berikutnya terkait dengan protokol kesehatan sarana prasarana sekolah. Ya. Ini juga mensosialisasikan terkait pencegahan COVID-19 ini melalui spanduk, banner, ya, ini sudah ada, ya, dipasang di depan sekolah dan tempat-tempat umum di lingkungan sekolah. Ya, apalagi ini sudah ada persiapan untuk MPLS. Ini banyak spanduk dan banner ini terkait dengan pencegahan COVID-19. Kemudian menyediakan alat pengukur suhu, tadi termogan ya, ini sudah ada. Ini dilakukan ya, begitu masuk saat ini pun ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu guru masuk ini ada petugas, monggo ada petugas yang mengukur suhu tubuh ya, sehingga begitu masuk tolong ya ada yang petugasnya ya. Di kami pun ini kami perintahkan ya, beli termometer dan digunakan ya, percuma ya kan, ini untuk ukur sehingga masuk ya diukur. Kemudian juga menyediakan wastafel, ini sudah ada ya di sekolah. Kemudian menyediakan disinfektan, ini sudah mulai terus menguji karena setiap saat harus disemprot ya. Ini karena memang lingkungan sekolah ini kan harus bebas ya. Ini harapannya untuk mengurangi ya, untuk mengurangi terkait dengan COVID ini. Kemudian menyediakan masker nih Bapak Ibu ya, boleh kan di pos kan boleh saat ini. Nah, nanti ketika anak-anak sudah kembali ke sekolah, meskipun itu nanti kita shift ya, paling tidak kan masker ini ya, masker kain itu paling tidak kan harus punya 2 minimal, 1 dicuci, 1 dipakai lah. Ini untuk di sekolah ini kan barangkali ada anak yang tidak menggunakan, ini sekolah sudah punya tuh, monggo. Tidak apa-apa untuk pembelian masker, ya ini harus disiapkan juga. Kemudian juga mengoptimalisasi terkait fungsi UKS. Nah ini fungsi UKS ini harus dioptimalkan. Kemudian juga nanti sudah menyiapkan mengatur jarak bangku, paling tidak 1 meter, atau tetap karena nanti di shift ya, itu yang 1 dicentang ya, tidak boleh, sehingga ada jarak ya, 1 bangku ya. Tapi kita juga harus kita pantau anak didik kita ya, karena kalau sudah kangen ya, nanti ketemu teman-temannya ya, nanti saling bersinggungan. Nah ini penjenengan enggak harus harus juweh ya, artinya harus sering memperingatkan ya, tolong harus jaga physical distancing ya, social distancing kan harus penjenengan harus selalu mengingatkan. Kemudian ini meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum ya, artinya nanti anak didik kita juga untuk membawa sajadah sendiri
Ya, karena meskipun new normal, Bapak Ibu, ini Pak perlu dipahami, kita masih berdampingan dengan COVID, ya, sehingga tetap ini tidak boleh bergantian, ya, tetap ini bisa peralatannya menggunakan milik sendiri. Kemudian melakukan penyemprotan ini terhadap sarpras ini secara berkala, ya, sehingga sebelum nanti masuk disemprot, nanti setelah anak selesai juga disemprot. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Nah, ini juga harus diatur, ya. Betapa rumitnya ya kita ini nanti menyiapkan new normal ini, ya. Ini sebelum berangkat ke sekolah, ya, ini orang tua memastikan bahwa siswa dalam kondisi sehat, ya, orang tua, sehingga ini kan penjenengan perlu sosialisasi, sehingga coba kalau kita di rumah punya, ya, kita kan punya termometer, tapi termometer kita kan masih yang di ini ya dikempit itu ya biasanya ya, atau ditaruh di leher. Nah ini kadang lama ya, ini kan paling enggak hampir seperempat jaman ya, ini baru bisa naik. Nah ini perlu juga ya, ketika kondisi anak sehat, nah ini anak boleh sekolah. Kalau anak demam ya anak tidak boleh sekolah. Nah ini kan memastikan, bagaimana memastikan ketika anak ini akan berangkat sekolah, ya, tidak batuk pilek, ya, tidak artinya dalam kondisi sehat anak ini baru boleh sekolah. Kemudian membawa bekal makanan sendiri, ya ini penting Bapak Ibu. Nah ini harus, karena kita nanti juga menghindari terkait pedagang yang pedagang yang berjualan di luar. Non sewu Bapak Ibu, halo. Nah, untuk membawa bekal sendiri, ini artinya nanti ketika kita menerapkan istirahat, ya, istirahat biasanya anak-anak keluar berbandingan jajan. Nah, ini harus mulai dikurangi dulu. Ya, selama nanti new normal ini, sehingga anak membawa bekal sendiri, harapannya mungkin di ruangan nanti ada guru bisa memberikan relaksasi, ya, artinya apa, mungkin dengan ada hiburan apa, monggo, nanti ini inovasi dari masing-masing sekolah, sehingga yang penting anak menikmati makan di dalam kelas, ya, tidak berkerumun di luar, ya, ini harapannya seperti itu. Kemudian juga pakaian yang dikenakan ini juga dalam kondisi bersih. Nah, artinya kan kita ini, anak-anak didik kita, seragam ini paling enggak kan harus 2. Nah, ini juga jadi masalah juga. Ya. Ketika anak kita hanya punya 1, ya, ini biasanya kan hanya digantung, diangin-anginkan. Padahal kalau kondisi seperti ini, kita pulang ini kan harus ganti baju langsung dicuci. Nah ini juga jadi, monggo Bu Muji, ini jadi pemikiran kita juga, ya. Ini harapannya nanti anak ini bisa memiliki baju seragam ini lebih dari 1. Tapi kalau nanti kepepet Bapak Ibu, ya tidak harus seragam. Kalau menurut saya gitu, kita tidak boleh memaksakan, ya. Tapi yang jelas kan setiap hari anak harus berganti pakaian, ya. Meskipun nanti ini kan ada shift juga, ya, mungkin itu bisa dicuci pada saat dia BDR. Kemudian juga mengenakan masker. Nah, dipastikan datang dia pakai masker. Ya, kalau di luar negeri itu bahkan datang itu maskernya diganti di sekolah, ya, ganti masker yang ada di sekolah. Tapi kita juga tentunya ini juga butuh ini penyediaan masker yang lebih, ya. Monggo ini nanti juga bisa diatur. Kemudian jika menggunakan kendaraan umum ini dipastikan juga jarak, ya, ketika duduk itu jarak. Nah, pada siapa yang tahu, penjenengan kan nggak tahu. Anak datang ke sekolah tadi naik angkot, kalau diantar ya artinya yang mengantar ini juga kalau bisa, ya, keluarga sendiri. Nah, kalau yang mengantar ini ojek. Nah, kita kan juga ini juga masalah juga bagi anak kita. Kita kan nggak ngerti, ya, dari ojeknya ini. Nah, ini juga menjadi ini perhatian bagi dari Bapak Ibu semua.
Kemudian jika menggunakan roda 2 tadi ya, ini harus dalam satu keluarga. Ya, artinya diantar oleh keluarga. Nah, ini juga sulit juga Bapak Ibu ya kalau memiliki kendaraan. Kalau enggak, ya kan anak naik angkot harus dipastikan jaraknya, duduknya di angkot. Padahal kalau yang namanya angkot ya mereka kan cari duit juga. Nah, ini nanti coba nanti ya kalau dinas itu kan hanya punya satu mobil sekolah. Nah, kalau untuk sesalah 3 ya sudah tidak mungkin kan, tapi bisa paling tidak bisa dioptimalkan. Nanti coba ini kebetulan nanti kami rapat ini juga akan menjadi bahan diskusi kami. Ya, bagaimana nanti transportasi anak. Kemudian juga ini ya, sampai di sekolah ini dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak sekolah, ya, suhu tubuh tadi. Ya, makanya ada bu guru, termasuk tidak perlu jabat tangan, itu enggak perlu nanti jabat tangan, cukup mungkin dengan menunduk tangan. Nah, ini kan perlu disosialisasikan dulu ke anak-anak. Kemudian juga pengantar dan penjemput, ini Bapak Ibu, ya, ini cukup sampai di pintu gerbang, ya, jangan sampai memasuki area sekolah. Nah, ini harus juga sudah diatur, ya, sehingga ini terkait dengan protokol kesehatan. Nah, ini kami agak lama nggak apa-apa ya Bu Muji, karena ini materinya yang penting ya, ini perlu kami sampaikan. Kemudian terkait dengan protokol kesehatan untuk siswa selama di sekolah. Nah, ini kita belum melihat strateginya ya, ini baru protokolnya ya, yang nanti harus disiapkan ya. Ini yang protokol kesehatan untuk anak di sekolah itu jelas selalu memakai masker, itu pasti ya, termasuk guru. Kemudian selalu menjaga jarak, ya, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan. Nah, ini kan yang sulit juga. Ya, ini yang kalau tidak bersentuhan nanti tangan-tanganan mungkin secara otomatis ya, ini anak-anak ini perlu ini perhatian ekstra dari Bapak Ibu guru. Kemudian membiasakan cuci tangan pakai sabun ya di air yang mengalir. Biasanya sudah siap lah. Tentunya saya berharap ini kemarin ini sumur bornya sudah jadi kan Bu, sehingga tidak macet ya airnya ya, kita berharap airnya nanti tidak macet ya, nanti banyak wastafel ternyata airnya macet. Nah, ini juga sudah harus diperhitungkan ya, mungkin dari sekolah sudah menyiapkan ember ya, ember yang ini ya, sekarang kan banyak ini ya ember yang sudah ada ini kerannya itu ya. Ini nanti saya kasih ini Bu nomornya UKM yang jual seperti itu kalau mungkin sekolah belum. Ini untuk menghindari wastafel kalau air tapnya ini mati. Sudah banyak ya, kalau sudah banyak alhamdulillah. Kemudian juga ini Bu, mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas ya, ini dikurangi ya, ini agak dihindari aktivitas di luar kelas ini. Kemudian juga mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran ya, mungkin yang namanya ekskul mungkin ini juga sudah dikurangi. Kemudian makan dan minum bekal sendiri tadi dilakukan di kelas masing-masing ya, sehingga tadi sudah saya sampaikan ya, untuk membawa bekal. Kemudian juga pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah secara bergantian ya, karena harus mengatur jarak dan membawa perlengkapan sendiri. Kemudian juga selama jam istirahat siswa tetap berada di dalam kelas. Nah, ini ya, sehingga istirahat ya tetap di dalam kelas. Kemudian yang berikutnya terkait protokol kesehatan guru dan tenaga kependidikan selama di sekolah. Ya, ini untuk Bapak Ibu guru. Tetap selalu menggunakan masker. Kemudian selalu menjaga jarak dan tidak berkerumun dan tidak bersentuhan. Ya, nanti Bapak Ibu gurunya tidak cipika-cipiki, ya nggak boleh. Tangannya
tahan dulu, ya Bu Kris ya, ini nanti ya tangannya ditahan. Kemudian membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu, ya penjenengan setelah mengajar, sering-sering, pokoknya ini CTPS itu sering, ya. Kemudian mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran, ya di luar kelas ini dikurangi. Kemudian juga melaporkan kepada kepala sekolah jika merasa sakit atau tidak enak badan, ya sehingga Bapak Ibu guru kalau merasa agak pusing, ya mungkin melihat muridnya ya matur ke kepala sekolah, otomatis nanti penjenengan bisa izin, ya boleh izin. Kemudian juga makan dan minum bekal sendiri, ini sama ya. Kalau minum sudah jelas ya bawa tumbler sendiri lah. Kalau makannya monggo penjenengan juga untuk makan sendiri. Oh gitu. Penganu saya Pak, Yuni baru ini sekolah. Maaf Bapak Ibu, ya ini mau dikembali Pak Sek, tapi ini biar Pak Sekdin dulu, ya biar diwakili. Biaan, non saya pun ya sekedar ya mohon izin. Saya lanjutkan, mohon maaf. Nah ini kalau penjenengan work from home ya ini bisa disambi-sambi juga ini ya, ini juga disambi. Kemudian yang berikutnya ya pelaksanaan ibadah juga sama ya, Bapak Ibu guru juga membawa peralatan sendiri ya, termasuk nanti pelaksanaannya juga bergantian. Kemudian selama jam istirahat tetap berada di dalam kelas atau ruang kerja masing-masing, ya, sehingga waktu istirahat bisa di kelas dampingi putra-putrinya atau di ruang kelas atau di ruang kerja, ya, tapi tidak jalan-jalan, ya, tidak jalan-jalan. Kemudian selama mengajar di kelas, guru tetap menjaga jarak dengan siswa, ya, tidak jalan-jalan berkeliling ya seperti biasa, tidak ya, ini dihindari ya, tetap penjenengan ini tetap menjaga jarak ya. Kalau dulu biasanya kita mendampingi, ini agak dikurangi ya, sehingga ini protokol untuk guru. Termasuk ini tidak memberikan tugas yang bahan kertasnya berasal dari guru. Ya, siswa menggunakan bahan kerja milik sendiri, ya, sehingga tidak dari guru. Sehingga ini sudah mulai disosialisasikan kepada para siswa. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, ini terkait dengan protokol kesehatan pulang dari sekolah menuju rumah. Ya, ini memang harus diatur juga. Ya, karena penjenengan masih punya tanggung jawab ketika ini anak dari sekolah, ya, anak dari sekolah ke rumah. Selama jam sekolah, ini siswa langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing. Itu dipastikan, tidak boleh mampir-mampir, ya, tidak boleh mampir. Mau main ke rumah temannya tidak boleh. Dipastikan anak langsung pulang. Ya, sehingga ini kan perlu komunikasi tadi dengan orang tua. Kemudian tetap menggunakan masker. Kemudian yang berikutnya, jika menggunakan kendaraan umum ya atau antar jemput, ini tetap ya menjaga jarak, ya tetap menjaga jarak. Kemudian juga kalau dijemput oleh keluarga, ini juga keluarganya ini satu keluarga. Nah ini kan yang agak sulit ya, kadang ini yang ojek ini, tapi tetap harus dijaga.
Kemudian sampai di rumah ini langsung ganti pakaian dan mandi dengan menggunakan air hangat atau air mengalir dan menggunakan sabun. Ya, ini dipastikan ini anak tetap pulang rumah harus tetap langsung mandi. Kemudian tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi. Nah, ini kan perlu disampaikan kepada orang tua, ya, sehingga ini terkait dengan new normal ini nanti persiapannya, protokol kesehatannya ini harus disampaikan kepada orang tua maupun siswa. Nah, berikutnya ini terkait dengan strateginya. Bagaimana strategi ini KBM ini nanti di masa pandemi ini, ya, di masa pandemi COVID, ya, di masa new normal, ya, di masa pandemi maupun di masa new normal. Nah, strategi yang pertama ini terkait sosialisasi, ya, sosialisasi dan fasilitasi pra tahun ajaran baru dimulai. Ini sudah mulai dipersiapkan, ya. Ini kemarin saya sempat dapat, ya, ini dari teman-teman, ya, dari kabupaten lain, ya. Ini contohnya, ya, ini banyak banget. Ya tadi kurang Tangerangnya, ini dari Tangerang, memang dari Tangerang. Kami sudah pernah ke sana, Bapak Ibu, soalnya, ya. Sehingga di sana, ya, itu memang luar biasa terkait dengan comment centernya, terkait dengan pelaksanaan ini, ya, KBM yang ada di sana. Jadi kami sehingga kami sering, ya, dengan teman-teman sesama ini kepala dinas ini kami kontak-kontakan, ya, sehingga di sana persiapannya seperti apa. Ini mereka jauh lebih cepat, ya, karena di sana begitu PSBB sudah dilonggarkan, mereka sudah mulai menuju new normal ini, sehingga ini sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru. Sehingga sama Bapak Ibu, hanya nanti kita yang perlu disiapkan terkait strategi sosialisasinya seperti apa. Kalau protokolnya tadi kan sudah kami sampaikan, ya, protokol kesehatannya sudah kami sampaikan, ini strateginya seperti apa, jenis kegiatannya ini bagaimana. Nah, ini bisa di WAOS, ya, ini bisa di WAOS nanti kami berikan. Kemudian yang kedua terkait dengan KBM-nya, ini dilaksanakan sesuai dengan protokol COVID-19, ya. Ini tadi kan sudah protokolnya, ya, tadi protokol di sekolah, protokol mau menuju ke sekolah, protokol selama di sekolah, ini semua harus dipersiapkan, ya. Ini masuk next margin ini, ya. Ini KBM-nya, ini sesuai tadi. Siswa wajib membawa makanan, siswa. Ini protokolnya dimasukkan di dalam jenis kegiatannya ini. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kelas dibagi dua. Nah, kalau mungkin untuk jenjang PAUD, ya, kalau PAUD itu ada sekolah yang muridnya sedikit itu nggak masalah, ya, kalau 5-6 ya sekali saja, cuma nanti durasi pembelajarannya kan hanya dikurangi. Tapi kalau yang sekolah SD, ya, misalnya satu kelas 2 datang, ya, ini dibagi dua, ya, kelas dibagi 2 shift. Ya, satu belajar di sekolah, yang separuh nanti belajar di rumah. Ya, ini harus diatur. Nah, termasuk yang SMP. SMP nanti ini juga perlu, Bu Muji, ini sudah mulai dirancang. Bagaimana ketika kita membagi kelas untuk jenjang SMP. Anak didik kita kan banyak banget. Ya, satu kelas ke-7 aja, misalnya ada 7 rompel, ya, berarti nanti kan harus dibagi 2. Nah, ini monggo ini sudah mulai diatur bagaimana nanti pembagiannya, ya, shift-nya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan materi pembelajarannya. Nah, kalau di SD kita kan guru kelas, ya, ini mudah. Ini contohnya misalnya, ya, ini misalnya yang masuk hari Senin, ya, ini pelajarannya temanya apa, ya, ini nanti yang BBR pun bisa sama, nanti yang di rumah pun. Kemudian nanti hari berikutnya yang di rumah masuk, ya,
materinya nanti juga akan sama dengan anak-anak yang DDR, yang di rumah di hari berikutnya. Ini hanya ditukar gitu aja, tapi di hari itu mereka akan menerima materi yang sama. Cuma kalau di SMP, ya, ini monggo nanti saya juga akan minta masukan, karena hari ini saya juga akan rapat ya nanti dengan pengawas. Itu mungkin bisa materinya itu di apa ya istilahnya apa di blok apa gitu ya, materi ini karena kan guru magang. Satu hari kan bisa beberapa mata pelajaran. Dan mau nanti teknisnya ini nanti saya minta masukannya, ya, karena secara teknis kan penjenengan yang perso kalau nanti ini siswa dibagi dua ini seperti apa, ya, materinya pembelajarannya kan jelas itu dipadatkan, ya, karena nanti kita juga akan mengurangi terkait durasi pembelajaran. Ya. Nah, berikutnya ini terkait strategi untuk durasi pembelajaran. Ya. Nah, ini kalau di SD di kelas rendah, ya, ini yang kelas 1 sampai 3 ini kan dikurangi. Ya. Biasanya kita hanya pembelajarannya ini bisa 3 jam, hanya 3 jam per hari. Ya, karena memang untuk mengurangi ini tatap muka dengan ini kerumunan di kelas ini. Kemudian kelas tinggi mungkin ditambah mungkin muloknya, ya, hanya muloknya mungkin 2 jam pelajaran per hari. Pokoknya durasi pembelajaran ini dikurangi karena nanti juga termasuk ketika ini selesai pembelajaran. Nanti pun kan harus pakai jeda. Kelas ini mungkin kelas 1 ini pulangnya diatur, jangan sampai semua keluar bareng, jangan. Ini perlu pengaturan sehingga nanti protokol terkait dengan protokol kesehatan tadi untuk pulang ini juga perlu diatur. Ya, ini ada jeda waktunya. Kemudian juga terkait dengan strategi ini mengintensifkan, ya, terkait komunikasi dengan orang tua siswa itu harus intensif, ya, karena dipastikan anak ini sudah pulang belum, makanya kan nanti di grup paguyuban, ya, grup paguyuban kelas itu nanti lebih dioptimalkan, ya. Ini nanti monggo ini caranya bagaimana nanti penjenengan sudah punya cara. Ya, kalau di sini mungkin secara rutin berkomunikasi dengan orang tua siswa, menyampaikan pembelajaran yang sudah dilakukan, ya, sehingga monggo ini nanti perlu dilakukan dan ini perlu sudah mulai sekarang Bu Muji ini, ya, karena nanti rencana ini kami internal rapat, kami nanti juga akan rapat juga dengan MKKS juga, ya, K3S MKKS sebelum ini kita patenkan, ya, untuk yang di Salatiga. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, ini kita kan akan menghadapi yang namanya MPLS. Yeah. MPLS kalau kemarin kita kan jelas hadir semua, kita banyak mengundang sosialisasi dengan melibatkan berbagai stakeholder. Ini bisa dilakukan, tapi ini secara virtual juga. Ya, sehingga kami berharap, ya, mungkin ini ya masukan saja, sekolah ini buat video tentang lingkungan sekolah, ya, yang nantinya ini bisa disampaikan kepada para peserta didik baru, ya. Ini kan sudah mulai kemarin penjenengan kan sudah pendaftaran ulang. Nah, ini sudah mulai nyusun grup, ya, kan, penjenengan. Dan karena ini tidak memungkinkan ketika kita mengundang semua. Mungkin monggo kalau diundang secara shift tadi juga boleh, ya. Tapi pelaksanaan untuk masa orientasi pengenalan ini bisa melalui ini virtual tadi, sehingga koordinasinya ini nanti juga baru kami susun, ya, nanti dengan teman-teman teknisnya nanti seperti apa, ya. Tapi yang jelas kita mengurangi kerumunan, kita mengurangi ketemu tatap muka. Tapi yang namanya peserta didik baru sebenarnya ya memang
paling tidak kan harus mengenal lingkungan sekolahnya, tapi kan juga bisa tadi melalui video penjenengan detail ruangan itu bisa nanti disampaikan melalui virtual. Nah, ini yang menjadi PR kami. Nah, ternyata Bapak Ibu ya memang tidak mudah ya, apalagi kita ini di bidang pendidikan nanti ya, ketika menghadapi new normal ini, terutama itu untuk sekolah ya. Kalau lingkup kerja tidak masalah ya, kita lingkup kerja lingkungan kerja itu tidak masalah, tapi kita ini kan melayani peserta didik ya, yang jumlahnya ratusan ya di sekolah itu. Bahkan kalau kita ini di dinas kan ribuan, bagaimana nanti saya memantau itu nanti bisa melalui ini Zoom seperti ini ya, kita saya mau memantau nanti bisa juga lewat yang CCTV terlalu jauh ya, karena kita kan banyak banget ya, tapi kalau seperti ini nanti sekolah paling tidak kita bisa melihat bagaimana sih persiapan sekolah menghadapi new normal ini. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, mungkin ini banyak sekali yang sudah kami sampaikan. Tentunya kami tetap titip pesan ya kepada penjenengan terkait dengan protokol kesehatan ya saat ini, mengingat pandemi ini masih berlangsung ya, dan kasus positif di Salatiga ya, tidak bisa kita anggap remeh ya, karena semakin hari ini juga bertambah, sehingga kita tetap perlu waspada, sehingga kami pesan tetap pakai masker kemana saja ya, ini termasuk keluarga kita, jaga imun kita ya, karena terkait dengan pola makan kita juga kita atur anak-anak kita ya, banyak mengkonsumsi terkait dengan vitamin C, vitamin E itu juga terus ya, tolong ini juga diedukasi kepada orang tua peserta didik juga. Yang penting terkait ini menjaga terkait dengan social distancing, physical distancing ya, karena kita tidak tahu ya kita ini sudah terpapar belum, kita tidak tahu, tapi kita tetap berdoa ya, kita tetap berdoa, tetap mohon untuk bisa terhindar dari COVID ini. Kemudian terkait dengan tadi cuci tangan pakai sabun di air mengalir itu terus sesering mungkin ya, sampai non sewu saya itu di rumah kan punya orang tua Bapak Ibu ya, ibu saya itu sudah 84 tahun, sehingga saya jaga pokoknya keluar kamar itu kalau dahar ya, kalau mau wudhu, makanya saya sediakan hand sanitizer, kalau tidak bisa wirawiri ke cuci tangan ya, sehingga kita jaga karena itu rentan ya, orang tua kan rentan terkait dengan COVID ini ya, sampai keluar ya berjemur ya, sehingga termasuk ini budaya untuk meme tubuh atau berjemur ya. Ini kemarin Pak Asisten Bunda ini menyarankan ya, setiap pagi ya tolong luangkan waktu ya penjenengan ketika di work from home maupun ketika di sekolah ini untuk berjemur ya, barang 10-15 menit ya, ini mungkin sambil ngomong-ngomong dengan teman-teman dengan menjaga jarak, ini monggo ini untuk dimanfaatkan untuk berjemur ya, ini tetap penting. Kemudian juga yang jelas doa nih Bapak Ibu, kita selalu mohon kepada yang kuasa ya, ini wabah bisa segera berakhir, kita terhindar dari wabah dan kita bisa kembali hidup normal lagi ya, yang namanya kehidupan baru tadi, karena nanti di kehidupan baru yang namanya masker ini namanya masih tetap digunakan ya, karena kita tahu vaksin COVID-19 ini belum ditemukan ya, kalaupun ditemukan pun itu juga belum sampai di Indonesia ya, sehingga kita harus menjaga imun kita sendiri-sendiri. Nah, mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami sekali lagi mohon maaf ya atas salah dan khilaf ya. Tentunya
kami apresiasi kepada SMP 2 Salatiga. Mari kita tingkatkan layanan kita, ya, layanan pendidikan semaksimal mungkin meskipun dalam kondisi pandemi saat ini. Ya, tentunya kami berharap Bapak Ibu tetap semangat dalam menjalankan tugas, ya, tetap tingkatkan kompetensi penjenengan dalam memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi kita. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuni. Kita mendapat sedikit gambaran, banyak gambaran tentang bagaimana sekolah ini dijalankan nanti ketika pembelajaran ini dimulai, ketika situasi new normal ini kembali dilaksanakan. Sebetulnya kita punya, oh seperti ini loh nanti yang akan kita lakukan. Ya, dari Bu Muji mungkin ada sambutan sedikit, waktu dan tempat kami persilahkan itu sebelum kita buka sesi tanya jawab, kan ya. Kalau ibu yang lain silahkan untuk mempersiapkan sesi tanya jawab. Monggo Ibu Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuni. Yes, selamat pagi. Terima kasih Bu Yuni atas materi pada pagi hari ini, dan insya Allah apa-apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Yuni nanti akan segera kita tindak lanjuti, dan kita sudah akan merencanakan kegiatan parenting Bu Yuni, sehingga materi yang disampaikan Bu Yuni tadi akan kita sampaikan juga kepada orang tua. Insya Allah kegiatan parenting akan kita segera lakukan kepada orang tua kelas 7 maupun kelas 8 dan mungkin kelas 7 yang baru. Kemudian kita sudah berupaya untuk meminimalisir kerumunan, dan nanti untuk wacana warsa kita insya Allah juga kegiatannya daring. Hanya nanti terpaksa Bu Yuni untuk pembagian rapat kelas 9, kita mohon izin untuk mengundang orang tua, tapi juga kita buat jadwal per jamnya sekian siswa Bu Yuni. Untuk penyerahan rapot kelas 9, untuk bukti kelulusan nanti akan kita serahkan secara virtual file, tetapi rapotnya kan harus kita serahkan secara fisik. Nah ini mohon izin, nanti kita akan mulai tanggal 6, kemudian tanggal 8 dan tanggal 9. Kita bagi 3 hari, dan nanti yang mengambil adalah orang tua, bukan siswa. Sehingga tanggal 5 kami kelulusan virtual, tanggal 6, 8, dan 9 kita bagikan rapot secara fisik, karena memang wujud dari rapot ini kan harus segera tersampaikan kepada orang tua. Begitu Bu Yuni, kemudian pesan-pesan dari Bu Yuni untuk normal nanti akan kita segera tindak lanjuti. Di SMP Negeri 2 juga kita sudah mulai diskusikan. Insya Allah nanti akan kita bagi menjadi 3 sesi Bu Yuni. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9, begitupun istirahatnya nanti kita mungkin tidak berbarengan, juga kita buat shift nanti istirahatnya. Hanya memang SMP 2 ini masih kesulitan air Bu Yuni, karena memang sumur bornya belum jadi. Jadi untuk lokasi tertentu cuci tangannya nanti mungkin kita alihkan ke tempat-tempat yang siap dengan airnya, tapi kita perbanyak nanti spot-spot untuk hand sanitizer-nya. Itu dari kami, sekali lagi kami ucapkan terima kasih tentang pengetahuannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menindaklanjuti. Mohon doa restunya nanti kita bisa melaksanakan pembelajaran dalam kondisi pandemi COVID ini secara lancar dan anak-anak terlindungi dari COVID-19, termasuk juga Bu Yuni. Nah, Bu Yuni dari kami sekali lagi terima kasih. Aplaus untuk Bu Yuni teman-teman. Sedikit Bu Puji, nanti ketika penjenengan nanti mengundang orang tua, ya, tolong betul-betul diatur jarak, ya, itu kan bergilir, ketika terima rapot nanti,
Ya, karena kita nggak pengen nanti kerumunan di orang tua, sehingga sebelum nanti undangan tolong disampaikan juga kepada orang tua dan dipastikan mereka ngagem masker. Ya, nanti orang tua ketika ambil rapot, ya, nanti nyon tolong disampaikan sehingga mereka tetap mengikuti. Jenengan juga paling enggak tadi siap masker seandainya ada orang tua yang tidak ngagem. Ya, karena ini harus ya, masker keluar rumah itu harus, sehingga tolong ini perlu edukasi untuk orang tua. Ngaten ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa jalan lancar Bu dan sukses untuk SMP 2 ya. Dan saya mohon maaf nggak bisa sampai selesai ya, karena saya juga mau rapat ini terkait dengan new normal ini. Ngaten matur nuwun Bapak Ibu. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama. Makasih ya. Baik Bapak Ibu, hari ini tidak ada sesi tanya jawab ternyata, jadi kita ada 10 menit sebelum jam 10. Bapak Ibu dipersilahkan. 13 menit. Ya, 13 menit. Nggih. Istirahat ngoten Bu Muji nggih. Nggih. Nggih, Bapak Ibu monggo konsumsi disiapkan di ruang multi, monggo istirahat terlebih dahulu. Saya pause sebentar nggih. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi.